Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Ayuhat talabah, alhamdulillah hari ini ma'had kita kedatangan tamu, ya tamu dari jauh yang mampir. Beliau baru saja tiba dari Madinah tadi malam dan menyempatkan hadir ke ma'had kita, Al-Ustadz Abu Yusuf Ahmad Ja'far, LC BA MPD Hafizullah Ta'ala. Beliau pernah berkuliah di Mesir, Universitas Al-Azhar Mesir, kemudian melanjutkan di Universitas Islam Madinah, kemudian juga S2 di Indonesia, dan hari ini melanjutkan S2 di Saudi Arabia di Universitas Islam Madinah, juga mengambil jurusan Ta'lim Lughah Arabiyah li Ghairin Natiqin, dan salah satu pengajar dari Markas Lughah yang ada di Madinah, juga di antara salah satu dari petugas lajnah Mu'adalah Universitas Islam Madinah. Beliau berkunjung ke ma'had kita, alhamdulillah. Tadi sempat sudah berbincang bersama kami, dan insya Allah mudah-mudahan pada kesempatan kali ini beliau bisa sedikit berbagi dari faidah-faidah yang bisa beliau bagikan kepada kita semua para penuntut ilmu. Tapi kepada Ustadz kami persilahkan, fa'alaihi falyatafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah pada pagi hari ini, pagi atau siang? Hah? Pagi menjelang siang. Ya, alhamdulillah kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berkunjung, berziarah ke salah satu ma'had yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan di dalamnya, baik untuk pengasuhnya, para asatidahnya, juga para santrinya. Insyaallah pada kesempatan yang singkat ini Ustadz akan sedikit menyampaikan intisari dari salah satu buku Ar-Raqais Al-Ashar Litahsili al-ilmi. Kalau diterjemahkan 10 pilar meraih ilmu. 10 pilar meraih ilmu. Tentunya nggak bisa dijelaskan secara panjang lebar ya. Tapi insya Allah semoga bisa intisarinya kita ambil dari buku tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Seperti kita ketahui bahwasanya menuntut ilmu adalah amalan yang mulia, memiliki pahala yang sangat besar.
Jadi apa yang sedang antum lakukan, meninggalkan rumah, kemudian menetap di sini, belajar di pondok pesantren, menghafal Al-Quran, kemudian menghafal hadis, mengikuti pelajaran-pelajaran agama, ini bukan sesuatu yang kecil. Ya, apa yang antum sedang tempuh sekarang ini adalah sesuatu yang besar, suatu amalan ya yang tidak ada tandingannya. Ya, jadi jangan pernah meremehkan. Ya, saya sekarang mengecilkan apa yang antum lakukan sekarang, jangan. Ya, antum sekarang berada pada posisi yang sangat mulia. Ya, yaitu menjadi seorang penuntut ilmu. Oleh karenanya Imam Ahmad pernah mengatakan di dalam sebuah perkataan yang sangat masyhur sekali, ya, al ilmu la ya'diluhu syai'un liman sahhat niyatuhu. Belajar agama Allah, menuntut ilmu agama Allah, ya, itu salah satu amalan yang tidak ada tandingannya. Ya, asalkan apa kata beliau? Liman sahhat niyatuhu, yang benar niatnya. Nah, tinggal antum niatnya apa? Belajar ini niatnya apa? Untuk dunia kah atau hanya untuk akhirat? Ya. Kalau niat kita untuk akhirat, berarti amalan kita adalah amalan yang paling mulia. Kenapa menuntut ilmu kok bisa jadi amalan yang mulia? Kenapa kira-kira? Kenapa kok nggak haji, umroh, apalagi sholat, puasa? Kenapa kira-kira? Kenapa kok menuntut ilmu kok jadi amalan yang paling mulia? Karena semua amalan-amalan yang besar, ya, dari kecil sampai yang besar itu butuh ilmu. Orang kalau melakukan ibadah tanpa dilandasi ilmu, maka ibadahnya ditolak. Oleh karena di dalam sebuah bait syair, ya, Ibnu Ruslan mengatakan wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal tanpa ilmu, maka amalannya ditolak, tidak akan diterima oleh Allah. Makanya sesuatu, ya, ibadah itu harus ada landasan ilmunya. Ya. Oleh karena kalau kita beribadah asal-asalan, maka ibadah kita nggak diterima oleh Allah, ikut-ikutan orang. Ya. Oleh karena posisi antum ini sekarang posisi yang mulia. Antum mencari sebanyak-banyaknya ilmu sebagai bekal untuk beramal. Ya, insya Allah Ustadz akan menyampaikan bagaimana, ya, bisa meraih sebuah ilmu. Ada 10 pilar, ya, agar antum bisa meraih sebuah ilmu. Yang pertama, ya, yang pertama adalah senantiasa minta tolong kepada Allah. Agar antum dapat ilmu, yang pertama adalah senantiasa minta tolong sama siapa? Sama Allah. Ya. Ini luar biasa. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran yang sering ini kita baca dalam sholat, ya. Beliau mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lihat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah. Ya, di situ iyyaka, ya. Nah, itu maf'ul bih, itu biasanya kalau susunan bahasa Arab itu kan fi'il, fa'il, habis itu apa? Maf'ulun bihi. Ya, itu normal. Ya, susunan normal dalam bahasa Arab. Ketika maf'ul bihinya di depan, berarti ada sesuatu. Berarti tidak normal dong. Berarti ada sesuatu yang penting di situ.
yang dikatakan oleh para ulama itu menunjukkan al-hasru, yaitu pembatasan. Hanya kepada Allah saya menyembah, berarti bukan kepada selain Allah. Dan hanya kepada Allah kami meminta pertolongan. Ya. Karena ilmu milik siapa? Milik Allah. Kalau kita pengen mendapatkan ilmu, kita harus minta tolong sama siapa? Yang punya ilmu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa barang siapa yang bertawakal, menyandarkan dirinya hanya kepada Allah, Allah akan berikan kecukupan." Ya. Antum susah ngafal, susah pelajaran, ngafal Quran. Ya, coba hilangkan di dalam hati antum kebergantungan kepada diri sendiri. Ya, tapi berdoalah, minta tolong sama Allah. Ya Allah, sebelum ngafal tuh minta tolong sama ya Allah, bantu hafal ya Allah. Ya Allah, bantu faham ya Allah. Ya Allah, minta tolong untuk diberikan pemahaman yang benar. Ya Allah, diberikan ya hafalan yang bagus, yang baik, yang kuat, yang berkah. Ya. Minta tolong sama Allah. Ya. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Di dalam sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau annakum kuntum tawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqut thair taghdu himasan wa taruhu bitana." Kalau seandainya kalian bertawakal, ya tawakalnya tinggi. Jadi minta pertolongan sama Allah itu berarti senantiasa meminta pertolongan sama Allah itu berarti tawakalnya sudah tingkat tinggi. Ya. Kita betul-betul tawakal sama Allah, enggak nyandarkan kepada yang lain. Ya. Maka senantiasa kalian akan diberikan rizki oleh Allah. Ya. Sebagaimana burung diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala karena bertawakal. Ini burung tidak maksiat, bertawakal sama Allah. Ya, taghdu himasan wa taruhu bitana. Burung itu berangkat dari rumahnya, dari sarangnya pada pagi hari dalam keadaan perut kosong. Ya, kemudian keluar dia cari makan. Sore wa taruhu bitana. Sore hari pulang ke sarangnya dalam keadaan kenyang. Ya, bahkan masih bisa kadang bawakan makanan untuk anak-anaknya. Ya. Itu artinya apa? Bahwasanya tawakal juga diiringi dengan usaha. Menyandarkan kekuatan kita, ya, menyandarkan keinginan kita kepada Allah juga diiringi dengan usaha. Ada orang yang minta tolong terus sama Allah, tapi ngapal ya enggak, ngaji ya enggak, baca buku ya enggak, cuma minta tolong aja. Ya Allah, minta tolong ya Allah, berikan saya bisa hafal Quran ya Allah, tapi nggak pernah ngapal. Baca Quran juga nggak pernah. Nah, berarti ini salah atau benar? Salah. Ya, jadi minta tolong kepada Allah, ya, kemudian disertai dengan usaha semaksimal mungkin. Kita kerahkan apa yang kita bisa dalam menuntut ilmu ini. Ya, semuanya kita kerahkan. Sebagai bekal kita nanti menuju Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kita harus tata niat. Ya, yang kedua berarti niat yang benar. Di dalam menuntut ilmu, ya harus memiliki niat yang benar. Sebagaimana perkataan Imam Ahmad tadi. Siapa yang ingat? Ada yang ingat nggak perkataan Imam Ahmad? Al-ilmu la ya'diluhu
syai'un liman sahhat niyatu, masyaallah, mumtaz. Ya, al ilmu la ya'diluhu syai'un. Ini catat nih. Ya, al ilmu la ya'diluhu syai'un, ya, liman sahhat niyatuhu. Ya, berarti niatnya harus benar. Kalau niatnya nggak benar, belajar agama ini bahaya. Ya, makanya niatnya harus benar. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Innallaha ma'alladzina taqau walladzina hum muhsinun." Ya. Allah Subhanahu wa taala senantiasa akan bersama dengan orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Ya, mereka itu siapa? Adalah orang-orang yang muhsin. Ya, orang-orang yang senantiasa mengikhlaskan amalannya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Mukhlisun. Ya. Dan ancamannya berat. Kalau kita salah niat, ancamannya berat. Ya. Jadi yang pertama kali nanti dilemparkan ke dalam api neraka itu dalam sebuah hadis, ya, yang sangat panjang sekali, yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi di dalam sunannya. Ya, Rasulullah SAW mengatakan, awwalu ma tusya'aru bihi yaumal qiyamah, orang yang pertama kali akan menjadi koreknya api neraka, bahan bakarnya api neraka itu ada 3. Ya, orang yang alim. Bayangkan tuh, bukan pezina, bukan pemabuk, bukan tukang main judi, game apa, judi online, judol, ya, pinjol, pinjaman online, apalagi game online, bukan, ya. Tapi alim, orang yang alim, bayangkan tuh. Ya. Tapi dengan kealimannya pengen hanya disebut alim. Ya. Qori, orang yang ahli Quran. Tapi bukan qori beneran. Yo itu sengaja baca Quran pengen hanya disebut qori saja. Ya. Kemudian apa? Mujahid, orang yang berjihad di jalan Allah. Ya, dia hanya pengen disebut sebagai orang yang pemberani. Tapi ternyata hatinya rusak, kotor. Ternyata dia hanya pengen disebut pemberani saja. Ya, kemudian yang terakhir adalah orang yang rajin bersedekah. Dia rajin bersedekah bukan hanya karena Allah, bukan, tapi ingin disebut sebagai orang yang dermawan, ya, orang yang karom, ya. Dan ini berbahaya, ya, sangat-sangat berbahaya sekali. Apa yang kedua tadi? Niat yang benar. Yang pertama apa tadi? Senantiasa minta tolong sama Allah. Kemudian yang ketiga, bersimpuh kepada Allah, meminta taufik dan kemampuan. Ya, ini hampir sama dengan pilar nomor 1, tapi ini lebih spesifik. Ya. Minta taufik. Taufik itu apa? Kemudahan. Ya, bitaufik. Ya kan? Kalau orang ketemu ujian itu kita doakan bitaufik wa taisir, ya. Semoga Allah memberikan taufik, ya, kemudahan, pemahaman, ya. Dan kita ini fakir, ya. Kita ini semuanya fakir di hadapan Allah. Ya, apa ayatnya? Antumul fuqara. Terus apa lagi? Ya ayuhan nas. Ada yang hafal nggak ayatnya? Surat apa itu? Surat apa?
fatir. Ya, Masya Allah, barakallah. Kita ini orang-orang fakir di hadapan Allah. Allah yang maha kaya. Ya. Jadi kalau kita ini fakir, kemudian Allah maha kaya, kita minta sama yang siapa? Minta sama yang sama-sama fakir atau yang maha kaya? Yang maha kaya dong. Kalau minta sama-sama yang fakir, minta sama manusia, itu namanya apa? Nggak waras. Namanya apa? Ya, nggak waras. Ana sama antum fakir nih, ana fakir, antum fakir. Lihat antum mintanya sama ana, nggak waras. Ya, harusnya minta kepada Al-Ghani, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala senang ketika hambanya itu senantiasa minta sama Allah. Kalau antum minta sama manusia, sekali dikasih, 2 kali masih dikasih, 3 kali ya dikasih tapi agak ya cemberut gitu ya, 4 kali diblokir itu. Ya. Itu kalau kita minta sama manusia. Tapi kalau kita minta sama Allah, dan bahkan Allah yang menyuruh kita minta sama Allah. Apa kata Allah dalam surat Ghafir? Allah mengatakan ud'uni astajib lakum. Masya Allah. Ya. Ya. Wahai hambaku, berdoalah langsung berdoa sama Allah. Niscaya aku akan kabulkan. Bayangkan tuh. Kalau Allah sudah mengatakan demikian, mungkin enggak Allah itu ingkar janji? Enggak mungkin. Sedangkan Allah mengatakan innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah ingkar janji, tidak pernah. Ya. Oleh karenanya kita harus sering-sering memohon sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta taufik, kemampuan. Lalu kemudian Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, ya muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ya. Yanzilu Rabbuna kulla lailatin ila sama'id dunya. Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap malam turun ke langit dunia. Fayaqulu may yad'uni fastajibu lahu. Kemudian Allah mengatakan barang siapa yang berdoa kepadaku pasti, Allah mengatakan apa? Pasti aku kabulkan. Ya, makanya doa itu tidak ada ruginya. Doa gratis atau bayar? Gratis. Ya, gratis. Ya, tinggal kita angkat tangan. Ya, kita melakukan adab-adab doa, wudhu dulu. Ya, menghadap kiblat, angkat tangan, Masya Allah. Mohon sama Allah. Terlebih apa kata Rasulullah SAW? Yanzilu Rabbuna kulla lailatin ila sama'id dunya. Setiap malam. Nah, makanya senjatanya penuntut ilmu itu bangun malam. Ya, harus ada waktu untuk bersendiri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, terlebih seorang penghafal Al-Quran. Ya, itu nggak bisa lepas dari sholat malam itu. Ya. Kemudian Allah mengatakan man yas'aluni fa'utiyah. Barang siapa yang minta kasih. Ya. Man yastaghfiruni fa'aghfiru lahu. Barang siapa yang beristighfar, mohon ampun kepadaku, kata Allah, tak ampuni, saya akan ampuni. Masya Allah. Ya, ini kesempatan emas bagi kita. Ya. Dan Nabi Muhammad SAW sebagaimana diabadikan oleh Allah di dalam surat Toha, ya, Nabi tidak pernah minta tambahan selain tambahan ilmu. Ya, kalau kita kan, ya Allah, nambah apa? Nambah duit, nambah kiriman, ya, nambah transferan, gitu ya. Nambah apa lagi? Ya, nambah istri.
Ya, ini belum ada yang nikah ya. Ya, kasihan. Ya. Kalau Nabi Muhammad SAW minta tambahan apa? Ilmu. Allah mengatakan wa qur rabbi zidni ilma. Ya Allah, ya tambahkanlah kepadaku ilmu. Kalau Nabi saja minta tambahan, berarti ilmu itu mulia atau tidak? Karena tidak mungkin Nabi minta sesuatu tambahan kecuali itu adalah sesuatu yang mulia. Ya. Makanya jangan pernah meremehkan ilmu. Ilmu itu mahal. Ya. Dengan ilmu kita bisa masuk surga loh. Ya. Ya. Oleh karena ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya, ilmu itu barang dagangan Allah. Ya. Ala inna sil'atallahi al-ghaliyah. Ala inna sil'atallahi al-jannah. Ya. Sesungguhnya barang dagangan Allah itu mahal dan barang dagangannya itu adalah surga. Ya. Dan surga hanya bisa diraih dengan modalnya adalah ilmu. Ya. Setelah berilmu, beramal. Setelah beramal, mengajarkan, mendakwahkan. Nah, itu sebagai modal kita untuk bisa masuk surga kepada Allah. Masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian Nabi Ibrahim, beliau juga minta doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana diabadikan di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 83. Ya. Beliau mengatakan Rabbi habli hukman wa alhiqni bis-sholihin. Masyaallah. Ya Allah, ya berikanlah aku itu hikmah. Hikmah itu banyak ditafsirkan oleh para mufassirin, yaitu ilmu. Dan kumpulkanlah aku dengan orang-orang yang soleh. Subhanallah. Ya. Lalu kemudian Nabi Muhammad SAW mendoakan ya, Ibnu Abbas ya, agar difaqihkan di dalam agama. Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, berikanlah Ibnu Abbas faqih di dalam agama dan berilah dia kefaqihan di dalam tafsir. Ya. Dan ini menunjukkan bahwasanya berdoa itu sangat penting sekali. Ya, oleh karenanya Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, ya, beliau, ya ini kebiasaan beliau, ya, pergi ke masjid kemudian bersujud kepada Allah dan beliau meminta sama Allah, Allahumma ya muallima Adama alimni. Ya Allah, Engkau yang mengajarkan Nabi Adam, ajarkanlah aku juga ya Allah. Wa ya mufhima Sulaiman, ya Allah, Engkau yang memberikan pemahaman kepada Nabi Sulaiman, fahimni, berilah pemahaman ilmu itu kepadaku juga ya Allah. Ya. Ini sekelas Syekhul Islam Taimiyah, ya, yang bisa nulis kitab dalam sekali duduk. Hafalannya kuat minta ampun. Ya, di dalam penjara beliau menghasilkan banyak kitab tanpa referensi. Jadi referensinya sudah di kepala. Ya. Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang keempat. Ya. Yang keempat, yaitu hati kita harus bersih. Kalau kita pengen meraih sebuah ilmu, hati kita harus bersih. Ya, bersih dari kotoran. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis muttafaqun alaih. Ya, beliau mengatakan wa inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kullu
wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wahiyal qalb. Sesungguhnya di dalam jasad manusia itu ada gumpalan darah. Jika gumpalan itu baik, maka keseluruhan tubuhnya akan baik. Jika gumpalan tersebut itu tidak baik, kotor, maka seluruh tubuh itu juga akan menjadi tidak baik, akan kotor juga. Ketahuilah bahwasanya gumpalan itu adalah hati. Ya, perlunya kita membersihkan hati kita. Ya, banyak kok orang-orang yang hafal Quran, orang-orang yang paham agama tapi hatinya tidak bersih. Makanya di antara ilmu yang wajib dipelajari oleh penuntut ilmu dan termasuk fardu ain adalah ilmu tentang hati. Ya. Apa kata Ibnu Ruslan? Wa ilmu da'in lil qulubi mufsidi, ya, yaitu ilmu yang membahas tentang penyakit-penyakit hati. Di antara ilmu yang wajib dipelajari, wa ilmu da'in lil qulubi mufsidi, yang kemudian bisa merusak hati. Kal ujbi, ya, seperti ujub, ya, seperti ujub. Kemudian kal ujbi wal kibri wal hasadi, seperti ujub, sombong, hasad, hasud, ya. Dan masih banyak lagi juga penyakit-penyakit hati. Dan penyakit hati ini terbagi menjadi dua, yaitu syahwat dan subhat. Ya, sama-sama berbahaya. Jangan pernah meremehkan dua-duanya. Ya, jangan pernah meremehkan dua-duanya. Kalau kita tidak kena di subhat, pasti kita kena di syahwat. Kalau kita tidak kena di syahwat, kita kena di subhat. Makanya harus dihindari keduanya. Ya, subhat itu adalah pemikiran-pemikiran yang rancu, sesat. Ya, maka itu hindari, jauhi, karena itu mengotori hati. Ya. Kalau ada orang yang mengatakan, udahlah, Al-Quran itu sudah tidak relevan di zaman ini. Ya, itu sudah berlalu 1400 tahun yang lalu. Ngapain masih dihafal? Ngapain masih dipelajari? Ya. Itu subhat, itu sesat. Udah, orang-orang yang ngomong kayak gitu tinggalkan. Jangan pernah didengar sama sekali. Ya. Banyak sekarang pemikiran-pemikiran yang sesat. Ya, yang sok rasional, ya. Sok rasional, sok paling berakal, sok paling mengandalkan otak, tapi sesat. Nah, ini masuknya di fitnah syubhat. Tapi tidak kalah bahaya dengan fitnah syahwat, apalagi para pemuda. Ya, usia-usia antum, ya, adalah usia-usia mendekati balik atau sudah balik, pubertas, sudah mulai mengenal yang namanya lawan jenis, ukhti. Nah, ini hati-hati, ya. Mengenal ukhti, hafalanku hilang. Nah, itu tuh bahaya tuh, ya. Dan fitnah syahwat bukan hanya ukhti aja, banyak, ya, umi juga bisa juga menjadi fitnah syahwat, ya. Lalu kemudian bukan hanya itu, syahwat itu yang berkaitan dengan hawa nafsu, ya. Misalnya lebih mementingkan, ya, kalau anak-anak muda ini biasanya, ya, mementingkan main game, syahwat main game, ya, FF lah, Mobile Legend lah, apalagi, ya, khusyuk. Kalau udah main, masya Allah, ya, baca doa dulu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismikallahumma amut wa ahya. Langsung main. Udah,
hayya 'alas shalah. Pura-pura nggak dengar karena kan sudah baca doa mau tidur. Ya, pura-pura nggak dengar. Padahal di pondok diajari sholat. Ya, laki-laki itu di mana? Di masjid. Karena sudah punya syahwat game ini, ya, bahkan dipanggil sama orang tuanya. Ya, ya walad, walad, walid bukan walad, walad itu ya. Dipanggil sama orang tuanya ndak mau dengarkan. Itu karena sudah punya fitnah itu fitnah syahwat namanya. Banyak sekarang ya pemuda-pemuda tuh rusak di situ. Ya, oleh karenanya dengan antum belajar ilmu bisa meminimalisir, memfilter. Ini yang baik, ini yang buruk. Ya. Kalau sekiranya sudah, waduh saya sudah kayaknya sudah pengen menikah, ya, ya udah nikah aja, ya, nggak apa-apa, ya. Bilang sama Umi, Mi pengen nikah Mi, gitu kan, ya. Terus kapan? Ya sekarang, ya, misalnya begitu. Ya. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya. Jadi dua fitnah itu mengotori hati. Mengotori hati. Hati jadi rusak. Ya, hati jadi rusak, ilmu tidak masuk. Ya, jadi kalau hati rusak, ilmu susah masuk. Ibaratkan gelas, ya. Ini diisi pasir. Diisi pasir. Pasir habis itu diisi air putih. Apa warnanya? Putih atau coklat? Coklat, keruh. Sama kayak hati antum, penuh dengan kotoran. Dikasih ilmu yang jernih, tetap jernih nggak? Nggak bisa, tetap kotor. Caranya gimana kalau pengen ilmu ini bisa masuk, betah di situ? Kotorannya dibersihkan dulu. Ya, kotorannya dibersihkan dulu, bertobat sama Allah. Banyakin tobat, istighfar, ya Allah. Kita siapa sih kita yang nggak punya dosa? Pasti punya dosa. Ya. Makanya jangan gengsi, tobat itu amalan yang paling penting, tobat sama Allah. Ya. Tiap hari tobat. Ya. Kadang kita ini tidak kerasa kita ini riya, kita ini ujub, kita meremehkan orang, kita hasad sama teman. Harus istighfar terus agar hati kita apa? Bersih. Ya. Oleh karenanya Syekh Shalih Al-Utsaimin beliau mengatakan apa? Al ilmu jauharun latifun la yasluhu illa liqalbin nadhifi. Ilmu itu sebuah permata yang latif, yang indah. Ya, maka dia tidak layak ditempatkan di sebuah hati yang kotor. Ya. Jadi permata yang bagus, intan permata itu yang layak ditempatkan di hati yang bersih. Di hati yang kotor tidak layak. Dan ilmu bagaikan intan permata itu yang mahal itu harganya. Ya. Yang keberapa itu tadi? Keempat. Ya. Siapa yang bisa menyebutkan? Nomor 1 sampai 4. Apa tadi? Nah, jadi kalau nggak benar nggak boleh, ya. Masya Allah. Dan harus bersih. Bersih dari apa? Dipel gitu. Dari syahwat dan subhat, kotoran hati. Bagus. Kemudian yang ke nomor 5 sampai 10 ini adalah perkataan Imam Syafi'i. Ya, ada yang hafal nggak? Perkataan Imam Syafi'i. Akhi, lan tanalal ilma illa bisit
sittatin. Nah, ya wahai saudaraku, kamu tidak akan bisa meraih sebuah ilmu kecuali dengan 6 hal. Nah, berarti yang 4 sampai 10 ini kan 6. Nah, berarti itu menjadi 10. Apa itu? Saumbika antafsiliha bibayan. Ya, aku akan kabarkan itu ya secara terperinci, kata Imam Syafi'i. Yang pertama, zakaun. Ya, berarti nomor 5. Berarti nomor 5 ya. Zakaun. Apa zakaun? Cerdas. Jadi kalau kita pengen ya meraih sebuah ilmu, kita harus cerdas. Cerdas itu diasah. Ya, ada sih orang yang cerdas dari lahir ada, tapi kalau nggak diasah dengan belajar ya tumpul. Ya, cerdas. Zakaun wa hirsun, semangat. Wajtihadun, sungguh-sungguh. Ya, zakaun wa hirsun wajtihadun wa bulghatun, bekal, punya bekal. Ya, punya bekal. Itu yang ke-8. Wa bulghatun, punya bekal. Ya. Jadi menuntut ilmu itu memang harus punya bekal. Gak bisa tangan kosong. Wa suhbatu ustadzin. Wa suhbatu ustadzin yang ke-9, yaitu punya guru. Jadi jangan belajar sendiri, harus ada gurunya yang nuntun. Ya, kalau belajar sendiri sesat nanti. Ya. Kemudian yang ke-10 dan terakhir, watulu zamanin, dan waktunya lama. Jadi kalau kita pengen meraih ilmu, semua ilmu cuma daurah sehari, ya berarti itu gak dapat ilmu. Ya, karena ilmu yang benar itu didapatkan dengan waktu yang lama. Ya, ilmu yang mungkin, ilmu yang benar, ilmu yang yang banyak itu didapatkan dengan waktu yang lama. Dalam artian apa? Seluruh kehidupan kita menuntut ilmu. Bukan terbatas hanya sekedar di pondok pesantren, di sekolah-sekolah umum, di universitas-universitas, tidak. Tapi setelah lulus tetap menjadi penuntut ilmu. Karena sampai mati pun ya kita harus mati dalam keadaan menjadi seorang penuntut ilmu. Ya. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, nah itulah 10 pilar meraih sebuah ilmu ya yang harus kita ingat-ingat. Semoga dengan 10 ini ya kita bisa introspeksi diri, apa yang kurang dari diri saya. Ya, kalau ada yang kurang diperbaiki. Ya, kalau ada yang keliru ya diistighfari, ya minta ampun sama Allah SWT dan bertekad untuk menjadi hamba Allah yang terbaik. Ya, semoga yang sedikit ini bermanfaat. Ya, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, karena waktunya enggak lama, ya, jadi cukup.